Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah apa kabar? Pasti kabarnya semua sukacita ya. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan ditemani oleh Kak Martin dan juga Kak Darwin. Tapi sebelum mulai, yuk mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Kita katakan tanda paku di kaki dan tangan. Tanda itu adalah tanda cintanya Tuhan Yesus buat kita semua yang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Yuk Kak. Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan satu pujian. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya Kak. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Katakan Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di
dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan sangat menyayangi kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan hidup kami lewat kematian Tuhan di kayu salib. Dan kami percaya juga Tuhan kalau Engkau telah bangkit mengalahkan segala dosa-dosa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah segala guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan membawakan cerita, sehingga firman yang boleh kami dengar Tuhan boleh mengubahkan hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa dong ya. Kali ini Kak Evan akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Kasih Yesus itu Pemulihan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius 26 ayat 47 sampai 56. Kak Evan akan ceritakan kisahnya secara singkat. Nanti untuk lengkapnya adik-adik bisa baca di rumah ya. Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Kak Evan mau nanya dulu nih. Adik-adik, siapa di sini yang pernah jatuh, luka, dan dijahit? Apakah ada? Atau enggak, biar gampang kita misalkan begini. Ada seorang anak namanya si X. Si X ini naik sepeda. Terus dia terjatuh hingga dahinya robek, sehingga keluar banyak darah. Rasanya pasti sakit ya adik-adik. Nah, kalau sudah begitu, si X ini harus segera dibawa ke rumah sakit agar lukanya bisa segera dijahit. Gunanya dijahit itu untuk menyambung kulit yang robek itu. Tapi ada loh adik-adik, orang yang bisa menyambung telinga yang putus tanpa menjahitnya. Kira-kira adik tahu nggak siapa dia? Yuk, sekarang kita masuk ke topik kita hari ini untuk mencari tahu jawabannya. Saat itu, di Taman Getsemani, sewaktu Yesus masih berbicara dengan murid-muridnya, datanglah Yudas. Yudas adalah salah seorang dari ke-12 murid itu. Bersama Yudas datang serombongan besar orang membawa pedang dan pentung. Mereka adalah orang-orang suruhan para imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yudas sebelumnya telah memberitahukan sebuah tanda kepada orang-orang suruhan imam-imam kepala. Tandanya dengan ciuman. Yudas akan datang ke Taman Getsemani. Orang yang ia cium dialah Yesus. Saat itu segera mereka menangkap Yesus. Segera Yudas maju untuk cium Yesus sambil berkata, "Salam Rabi." Maka majulah orang-orang tersebut menangkap Yesus. Petrus menghunuskan pedangnya dan berhasil memutuskan telinga hamba imam besar, yang bernama Malkus. Tetapi Yesus mencegahnya untuk berbuat lebih jauh. "Sudahlah itu," katanya. Lalu dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus berkata lagi, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Maka Yesus pun digiring oleh para penangkapnya pada imam besar Kayafas untuk diadili. Nah, peristiwa penangkapan Yesus yang sebenarnya telah terlebih dahulu dinyatakan oleh Yesus sendiri bahwa dia harus diserahkan agar nubuatan terjadi. Di Lukas 22 ayat 47-53 menyebutkan bahwa Yesus melakukan mujizat yang menyembuhkan telinga seorang hamba imam besar yang putus karena perbuatan Petrus yang ingin membela Yesus. Tindakan Yesus memberikan suatu teladan bahwa kasih-Nya sungguh sempurna. Yesus tak mengasihi orang yang berniat jahat kepadanya. Kasih-Nya juga memulihkan.
Yesus tetap melakukan mujizat dan memulihkan telinga orang yang hendak menangkapnya. Sungguh kasih yang sempurna. Belajar dari teladan Yesus, sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga melakukan hal yang sama. Tetap berbuat benar dalam kasih kepada semua orang, bahkan kepada orang yang berniat jahat. Tuhan Yesus ingin kita juga memberi perhatian dan pertolongan pada orang-orang yang dikucilkan dan dijauhi orang lain. Meski jika orang itu adalah musuh kita, jadilah penolong dan seorang teman yang baik bagi orang lain. Belajarlah menjadi orang yang selalu bersedia menjadi teman dan penolong bagi orang lain. Oke adik-adik. Nah, ayat hafalan kita pada kali ini diambil dari Efesus 5 ayat 2. Kak Evan akan bacakan satu kali, lalu adik-adik hafalkan ya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan pada hari ini. Semoga firman yang telah disampaikan dapat menjadi rema dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk dapat memiliki kasih pemulihan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.